Farel mengambil keputusan yang luar biasa ini menjadi brand ambassador underwear-nya. Gimana pertimbangannya awal? Mikir berapa lama loh? Wah, pertimbangannya sangat-sangat panjang ya. Dan kebetulan keputusan ini aku ambil sebelum aku memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Makanya mungkin kan kadang-kadang aku juga mikir, aku ngomong ke papa, ke mama, ini kayaknya kontradiktif banget gak ya? Maksudnya kan orang kalau di politik image-nya harus yang jaim, harus yang sok-sok gimana gitu. Cuman papa mama malah bilang kayak, ya bagus Kak, kamu kasih apa adanya gitu. Kamu anak muda, kamu berkarya, ini juga kan handphone turunin sama tuh, fashion, berhubungan sama kesehatan. Jadi ya sesuatu hal yang positif pasti didukung sama orang tua, dan itu yang membuat aku yakin ya udah deh, ayo kita gas. Izinnya mungkin ke mama-mama? Izinnya nggak bilang sih kalau nanti bakalan menggunakan underwear ya. Cuman ketika mau shoot aku bilang, Pak, ini adegannya cuman pakai underwear doang loh, terus foto juga underwear doang, gimana ya? Papa bilang ya udah nggak apa-apa lah Kak, kan itu kesehatan juga, terus fashion, jadi ya udah nggak apa-apa gitu, selama itu bukan sesuatu yang negatif, kalau positif pasti didukung sama aku. Vera, ini berarti pertama kali untuk mengambil? Pertama kali banget, kalau nggak mana mungkin aku berani kan pakai underwear kayak di sosmed, di video gitu. Ini nanti juga ada di billboard di mana-mana. Sebenarnya juga masih, waduh gimana ya, siap nggak ya? Cuman yaudah, karena ini maksudnya sesuatu yang baik, kenapa harus takut? Jadi tes mental juga pasti perlu. Oh sangat, tapi kebetulan anaknya mentalnya udah kuat ya, jadi biasa. Gimana responnya sudah dipublish di sosmed juga ya? Responnya pasti kan ada yang nakal, ada betul, yang betul. Aku pikir ini kan bakalan menjadi yang sesuatu yang mungkin sensasional banget ya. Cuman alhamdulillah dari sosmed aku ya, terutama yang dari komentarnya tuh banyak yang positif, banyak yang bilang kayak keren, kayak iklan luar negeri gitu, berani, terus desainnya keren, produknya bagus gitu. Tapi ya pasti ada pro, ada kontra juga kan. Dari teman-teman dekat seperti apa mungkin komentar? dalam andil di iklan tadi. Teman-teman dekat Iya, komentar Geng lu ledekin ngakak, mereka pertama ngakak, dan nggak tahu mungkin nggak semuanya udah lihat kan. Cuman mungkin malam ini nanti kebetulan untuk acara launchingnya, alhamdulillah sih katanya teman-teman aku banyak datang gitu. Jadi itu pertama kali juga nanti mereka ngeliat produknya sama ngeliat video dan foto-fotonya. Jadi nanti mungkin teman-teman media bisa melihat reaksi dan ekspresinya seperti apa. Natasha Wilona gimana komentar yang dari Wow, 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 Iya. ya wow aja. Berarti banyak yang kaget ya, Vera, artinya lo mengambil tawaran iklan ini sebenarnya. Ya sebenarnya bukan menerima tawaran sih, ini kan lebih ke produk aku sendiri ya. Jadi mau nggak mau, maksud aku bagaimana jalannya produk ini nanti, dari marketingnya, dari promosinya, terus diterima masyarakat atau enggak, itu kan sedikit banyak ada campur tangan dari aku kan. Dan aku tuh tipe orang yang memang perfeksionis, kepingin total aja gitu. Bisa aja sebenarnya aku hire model untuk yaudah lo deh jadi bintang iklan, atau lo yang jadi model photoshoot gitu. Cuman aku pikir biar ini lebih deket sama diri aku, ini produk aku, ini karya aku, ya udahlah sekalian aja kita total, kita maksimal. Ya udah sekalian aku jadi modelnya, ini sama sekali nggak dibayar. Ide kreatifnya memang fotonya semua. Ide kreatif kebetulan ada kerjasama sama ada Kawanda Hara namanya. Kawanda itu udah kerjasama sama banyak artis sebelumnya, tapi juga discuss sama aku gimana. Jadi kalau teman-teman mikir, pasti dibayar mahal, pasti apa, malah sebenarnya enggak, aku nggak dibayar sama sekali ya. Jadi benar-benar karena ini produk aku kepingin maksimal dalam promosinya, makanya aku jadi model. berarti bukan hanya brand ambassador tapi kerjasama bisnis? Kerjasama owner, benar-benar 50-50 kita gitu di sini antara rider sama kita. Menerima tawaran kerjasama sendiri gimana, Vera? Apa Tanggapannya yang pasti pertama seneng lah, seneng karena ini adalah sesuatu yang emang berkorelasi sama diri aku gitu. Aku suka fashion, aku suka olahraga, dan ini pakaian yang memang sehari-hari aku pakai kan. Jadi memang setuju, dan kita semua pasti udah tahu merek Rider kan, paling enggak pernah dengar gitu atau pernah lihat. Jadi menurut aku ini opportunity yang bagus untuk aku bisa branch out, bukan hanya sebagai aktor atau sebagai artis saja, tapi bisa menjadi entrepreneur atau jadi businessman juga gitu. Karena menurut aku zaman sekarang anak muda tuh nggak bisa cuma punya satu source of income. Kita kalau misalnya memutuskan mau di entertainment itu luas gitu. Kita harus bisa melakukan banyak hal, nggak cuma satu hal. Tapi khawatir gak sih dengan video kamu seperti itu yang pemasaran produk
Iya. tapi jadi apa kenakalan orang di luar. Ya, kembali lagi ya, kalau kita kan dari awal niatnya, yang penting segala sesuatu kan niatnya ya, niat kita syuting ini, niat kita launch produk ini kan niatnya ingin menginspirasi anak-anak muda untuk bisa berkarya, untuk melek akan fitness, untuk melek akan fashion. Cuman kalau beberapa orang-orang di luar sana bisa menyalahgunakan video-video atau foto tersebut ya itu benar-benar selebihnya tanggung jawab mereka gitu. Cuman ya kalau dari kita sendiri, dari aku, dari Rider, benar-benar ingin memotivasi anak-anak muda, orang-orang Indonesia untuk yang aku bilang tadi gitu, rajin olahraga, lebih fashionable dan lebih aware akan penampilan dan kesehatan daerah vital. Karena ini berarti tahun 2023 lagi naik banyak cuan nih dari segala lini. Amin, insya Allah semoga lah biar 2024 bisa menikah. Udah ada calonnya berarti. Semoga nanti datang lah di acara ini. Karena ini kedekatan kamu dengan anak artis Malaysia itu. Oh ya, Itu benar nggak sih? enggak. Jadi kalau sama Ana itu kebetulan pertama kali ketemu dan itu kolaborasi gitu. Jadi aku lagi liburan ke Malaysia, terus banyak tuh di DM aku yang bilang, Kak coba dong collab sama artis Malaysia, namanya ada Ana sama Merkin kalau nggak salah. Mereka tuh lagi main sinetron dan katanya lagi booming. Coba dong ketemu artis Indonesia sama artis Malaysia. Ya udah, manajemen aku approach manajer Ana, terus manajer Ana setuju, akhirnya kita ketemu bikin konten. Bahkan kemarin juga gantian manajer Ana kontak manajemen aku. Dia kemarin ke Jakarta kalau nggak salah ya. Dia itu mau kolaborasi juga, cuman kebetulan kemarin aku lagi di Bali jadi nggak bisa. Karena tadi kan udah bilang sedang mencoba di bidang politik ya. Kalau misalkan emang cuma di legislatif, apakah akan meninggalkan entertainment atau menggarap semuanya? Enggak, yang pasti ini aku udah diskusi panjang juga sama mama sama papa ya yang udah lebih dulu terjun di dunia politik. Memang benar kata mama, kalau udah memutuskan terjun di dunia politik, memutuskan misalnya insya Allah kepilih jadi wakil rakyat, tanggung jawab aku tuh udah bukan cuma diri aku, udah bukan cuma untuk tim aku, bukan cuma untuk manajemen aku, tapi untuk masyarakat luas. Jadi ya apapun itu tetap prioritasnya adalah tanggung jawab aku sebagai wakil rakyat. Entertainment udah harus di nomor kesekian kan, gitu. Makanya aku juga berharap dengan adanya bisnis ini bisa berjalan dengan lancar, bisa menjadi pundi-pundi rezeki aku juga nanti gitu, selain menjadi aktor ya. Itu coba bilang ada bayangan dari nama kamu sendiri berarti kan juga sebagai wakil rakyat. Ketakutan apa sih? Image-nya akan Aku rasa apapun itu ya, maksudnya di luar dunia politik pun, awal-awal aku terjun di dunia entertainment juga orang mengenal aku kan sebagai anak Vena Melinda, sebagai anak Ivan Fadila, dan memang tidak bisa dipungkiri aku adalah anak Mama Vena dan Papa Ivan gitu. Jadi menurut aku itu malah bukan sesuatu beban atau sesuatu yang perlu aku khawatirkan, malah kebalikan itu menjadi sesuatu yang memotivasi aku dan keuntungan buat aku. Tapi pesan mama sama papa apa sih Vero di saat kamu mau masuk dunia politik? Yang pasti harus hati-hati, karena emang bener sih aku udah ngerasain di dunia politik tuh tekanannya beda ya. Maksudnya mungkin kalau di entertainment, kalau orang nggak suka atau kayak ada orang mau menjatuhkan, itu caranya kelihatan bukan dari depan. Tapi kalau ini pertama kali aku merasakan yang namanya ada black campaign, pertama kali ngerasain yang waduh bener-bener lingkungan yang baru lah. Cuman ya mama sama papa selalu bilang, Kak, selama niat kamu baik, selama kamu punya prinsip yang benar, kamu nggak usah takut, kamu berdoa, karena insya Allah manusia mau menjatuhkan sebagaimanapun, kalau Tuhan nggak berkehendak ya tidak akan berhasil. sudah merasakan error. Ya, Kamu kan masih muda ya, kenapa sih kamu tertarik untuk masuk ke dunia politik? oke, itu pertanyaan yang bagus dan aku udah sering jawab. Singkatnya adalah karena aku merasa di dunia politik itu aku bisa melakukan lebih banyak hal dan membantu lebih banyak orang ketimbang aku di entertainment. Sebenarnya sesimpel itu sih. Karena ini dalam bidang apa sih? Kenapa? Fokusnya di bidang apa? Kalau insya Allah untuk ini di Komisi 10 ya, pendidikan, pemuda, gitu. Karena itu aku rasa relate banget sama diri aku. Kalau untuk detailnya apa, spesifiknya apa, ya panjang. Lalu sudah merasakan belum sih dampak Black campaign. Ya, black campaign. Apalagi kemarin kan foto lo dengan Iya, Ati kan iya, Atala iya. kan beredar luas dan Mm-mm. menyangkut itu juga. Sudah, dan memang itu adalah salah satu bentuk dari black campaign itu yang aku bilang tadi. Jadi aku kan ngefans banget sama Mbak Najwa Shihab ya. Aku nonton banyak banget podcastnya. Memang ada salah satu teknik untuk menjatuhkan orang, itu namanya adalah kill the messenger. Jadi ketika kita merasakan orang itu adalah sebuah ancaman atau orang itu adalah sebuah
sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang bisa kita lakuin adalah apa? Kill the messenger. Orang ini kita bunuh dengan cara apa? Kredibilitasnya kita hancurin. Dengan cara apa ya? Seperti itu. Mungkin teman-teman media juga udah tahu. Kemarin ada disebarin yang foto aku sama adik aku, yang padahal sebenarnya itu tuh tidak seperti itu sama sekali. Itu adalah sebuah video yang direkam sama bunda aku sama istrinya papa. Itu lagi iseng bercanda nyontohin, karena aku punya adik kecil namanya L itu tuh emang suka cium-cium pipi, mulut, habis itu hidung gitu. Nah itu kebetulan Atala tuh iseng lagi mau nyontohin gitu. Pas direkam lah sama bunda aku ini. Cuman seperti biasa di screenshot sama orang-orang, terus dibuat berita yang macem-macem. Sempat kena ngedown nggak sih mental lu sendiri? Oh enggak lah, aku rasa maksudnya emang itulah salah satu konsekuensi yang harus aku jalanin ya, apalagi tadi di dunia politik ya. Alhamdulillah kayaknya aku udah melewati banyak hal dalam hidup yang membuat hal seperti ini jadi hal kecil aja. Ya, tapi kalau nanti masuk nih di ini, siap untuk meninggalkan dunia entertainment apa seperti apa? Siap nggak siap? Sekarang kayaknya aku juga udah mulai meninggalkan entertainment ya. Tapi nanti insya Allah kalau kepilih ya harus meninggalkan, harus siap. Vero, misinya apa sih masuk ke dunia politik? Misinya adalah pertama yang aku lihat ya, fungsi dari legislatif dari DPR itu kan ada 3 sebenarnya, membuat undang-undang, membuat legislasi, pengawasan, dan juga membuat anggaran. Tapi yang selalu menyentuh hati aku dari dulu tuh adalah ketika aku melihat mama, kita ini sebagai wakil rakyat kan tugasnya adalah menjadi penyambung tangan dan penyambung lidah aspirasi masyarakat-masyarakat yang memilih kita. Dan ketika mama ngebantu masyarakat-masyarakat itu dengan uang riset yang mama dapetin, dengan uang aspirasi yang mama dapetin, itu hal yang mama lakuin untuk daerahnya tuh banyak banget gitu loh. Dan itu yang dari kecil aku lihat yang membuat aku kayak kepingin deh kalau aku diberikan kesempatan dan amanat seperti itu bisa melakukan hal seperti mama. Karena mungkin terakhir dong dukungan buat Garuda Indonesia kemarin menang. Nah, Wah iya, iya. bangga banget. Itu Sige, aku Bang. nonton lagi di gym itu. Jadi aku nonton sempat kesel juga ya sama itu siapa wasitnya itu, sempat kesel. Cuman Yang di prank itu. yang di prank itu aku sempat kesel banget. Cuman aku nonton ambil di gym tuh sampai kesel banget. Cuman akhirnya bisa menang 5-2 dan akhirnya Indonesia bisa membawa medali emas setelah 32 tahun tuh bangga banget. Aku sebagai orang yang nggak bisa main bola, tidak bisa main sepak bola, tapi aku sangat-sangat bangga sama timnas Indonesia. Berarti sempat gemes ya untuk pertandingan Gemes sampai aku lempar, gemes banget. Cuman akhirnya yang menang tenang. Satu lagi ada pemain yang menjual medalinya dulu kan kenal Konda Medan yang dulu bapak kiper Arema, dia kena penyakit dia jual medali. Serius? Iya, pendapat kamu sebagai artis ini dan politisi gimana sih artinya banyak atlet yang kurang diperhatikan dengan Ya itu kasihan sih, harus kita perhatikan juga sih. Berarti kan kalau di luar negeri mungkin ada teman-teman anak-anak muda yang ingin berprofesi sebagai atlet, mereka pikir kan segala sesuatu akan terjamin, akan diperhatikan oleh pemerintah. Cuman nyatanya mungkin di Indonesia belum seperti itu ya. Kalau nanti misalnya aku jadi wakil rakyat ya harus lebih diperhatikan lagi soal itu. Thank you.